Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidupku. Oh. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Dan mari kita awali hari ini dengan sapaan damai sejahtera, edisi Kamis 27 Oktober. Tema pagi hari ini adalah menyatakan kebenaran walaupun diragukan. Perikop bacaan kita terambil dari 2 Korintus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11.
Sebelum mendengarkan sapaan pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur karena kami boleh memulai hari ini dengan mengenal hati-Mu untuk kami semua. Roh Kudus, pimpin kami semua untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Pernahkah kita begitu mengasihi orang dan ingin berbagi kasih dan kebenaran kepadanya, namun disalahartikan dan diragukan? Ya kira-kira seperti itulah situasi yang dialami oleh Paulus dalam hubungannya dengan jemaat di Korintus. Kota Korintus adalah kota metropolitan dengan berbagai macam etnis dan budaya yang tentu saja di dalamnya terdapat berbagai macam masalah. Tentu saja ini tercermin dari jemaat di Korintus. Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, atau kita sebut juga dengan 1 Korintus, Paulus mendapat tantangan yang sangat besar. Background etnis dan budaya inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di dalam gereja di Korintus, yang akhirnya juga dijawab oleh Paulus. Masalah dalam jemaat di Korintus dibahas oleh Paulus dan akhirnya Paulus mengundang mereka agar terjadi pertobatan dan perubahan besar di dalam hidup mereka. Namun, ajakan dan pengajaran Paulus ini ditolak oleh mayoritas jemaat di sana. Mereka tetap hidup dengan sesuka hati, seolah-olah mereka menganggap ajakan Paulus tidak berarti buat mereka. Dan di dalam 2 Korintus 2 ayat 1, Paulus datang sendiri untuk bertatap muka langsung dengan mengunjungi mereka untuk menegur mereka. Dan hal ini disebutkan adalah menjadi kunjungan yang penuh dengan duka cita. Jadi Paulus memutuskan untuk meninggalkan mereka dan menulis surat dengan penuh kasih dan komitmen kepada jemaat di Korintus. Dan 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11 atau perikop tema kita, inilah yang menjadi pembuka bagi surat yang penuh dengan kasih ini. Ditunjukkan bahwa dalam ayat 3 sampai 4, Paulus mengucap syukur dalam penderitaan yang ia alami. Karena Allah dan Yesuslah yang memberikan mereka penghiburan. Sehingga Paulus bisa menghibur mereka yang juga di dalam penderitaan. Dan di dalam ayat 5-6, Paulus memberikan keyakinan kepada jemaat di Korintus bahwa apabila Paulus mengalami penderitaan ataupun penghiburan, ini semua dilakukannya agar menjadi kesaksian dan kekuatan. Bahwa Tuhan selalu ada dan memberikan kekuatan yang sama bagi yang bersama-sama dengan Kristus. Dari sinilah motivasi pelayanan Paulus berasal. Di dalam ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9, Paulus berpengharapan teguh dan yakin kepada mereka. Walaupun mereka telah terpecah dan menyalahartikan maksud dari kebaikan Paulus. Bahwa di tengah segala jenis pencobaan yang berat dan menantang maut, itu adalah pembelajaran untuk tetap percaya kepada Allah. Allah yang mampu menghidupkan yang mati. Ini adalah iman, yaitu iman yang sejati kepada Dia yang berkuasa, dan bukan iman kepada diri sendiri atau manusia kita yang lemah. Dan bukti dari semua itu ada di pasal 10 dan 11. Bahwa dari kematian Yesus pun ada keselamatan, tidak hanya untuk Paulus, tetapi semua orang yang mau percaya kepadanya, termasuk jemaat di Korintus. Paulus ingin membagikan keyakinannya bahwa ia masih bertahan dan hidup dalam pelayanan, dan misinya adalah hanya karena kuasa Yesus. Tidak lupa, ia memberikan kredit kepada jemaat di Korintus akan doa-doa mereka kepada Paulus, dan bahwa doa berkuasa memampukan Paulus berpelayanan. Begitulah salam dan ucapan syukur kepada jemaat di Korintus untuk yang kedua kalinya. Surat yang ditulis pada masa hubungan yang sulit antara Paulus dengan jemaat di Korintus.
di mana Paulus dibanding-bandingkan dengan pemuka agama lain yang lebih berpengaruh di sana. Tetapi Paulus menunjukkan keinginan kuat untuk rekonsiliasi dan tetap menunjukkan sukacitanya. Kita sendiri adalah pelayanan perjanjian baru sama seperti Paulus. Yang tentu saja kita juga menghadapi situasi yang tidak selalu selamanya mulus. Ada banyak hal yang akan memecah belah pendapat kita. Akan ada banyak hal yang akan membuat hidup bergereja kita tidak mulus. Namun satu hal yang bisa kita contoh dari Paulus, bahwa motivasinya tetap murni, walaupun ia diragukan, disalahartikan, dan bahkan direndahkan oleh orang-orang yang ia kasihi. Ia tetap mengasihi jemaat di Korintus, sama seperti hati Bapa yang tetap mengasihi umatnya, lepas dari apapun kesalahan yang mereka lakukan. Mari kita meminta kepada Roh Kudus, supaya walaupun kasih kita disalahartikan dan diragukan, kebenaran itulah yang tetap kita nyatakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas perjanjian baru yang sudah tersedia buat kami semua. Kami sekarang tahu kebenaran itu sudah terjadi atas hidup kami. Dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Kami mau membagikan kebenaran itu untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.